Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 asal Kabupaten Tangerang dan nama saya Sudarto SPD asal dari SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, dan yang sebelah kanan saya adalah Saya Elfrida Siti Novalia dari SD Negeri Karet 2 Kecamatan Sepatan. dan yang sebelah kiri saya adalah Saya Eli Sunariati dari SDN Kampung Melayu 5 Kecamatan Teluk Naga. kami sekarang melakukan kegiatan coaching berkaitan dengan modul 2.3 demonstrasi kontekstual 2.3, dan selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya pada hari ini saya alhamdulillah sehat. Hari ini kita apa ya? Terus melakukan proses coaching, sudah siap gitu. Siap sekali ya. Sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Ari. Tentang teknik penilaian pencapaian coachingnya, apakah nanti melakukannya sudah sesuai dengan alur kita, apa potensi yang sudah muncul dan intensitas ya. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan sedikit? Ya, yang pertama itu saya akan menanyakan di potensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama adalah aliran penuh, yang kedua acara tim, dan yang ketiganya adalah memberikan pertanyaan yang berkualitas. Jadi ketika kompetensi itu kira-kira mana yang akan spesifik Bapak kembangkan? Yang akan bisa dikembangkan yaitu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang keduanya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Indikator pencapaian sendiri menurut Bapak yang seperti apa yang ingin Bapak capai? Ketercapaian yang saya inginkan pada coaching itu adalah coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang timbul pada dirinya. Jadi dia bisa mencarikan solusi, jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada dirinya. Berarti Bapak sudah siap ya melakukan proses coachingnya? Siap. Selamat melakukan proses coaching. Nanti setelah proses coaching kita akan berbincang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Beli? Kelihatannya Beli hari ini seperti ada masalah ya? Saya sedikit ada gejala di hati. Beli, masalah apa Beli ini? Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, atau masalah apa itu? Saya ada permasalahan di kelas saya Pak, di sekolah. Emang Bu Eli ngajar di mana Beli? Saya ngajar di SD Kampung Melayu 5 Kecamatan Naga. Masalahnya ada di anak sekolah kelas berapa Beli itu yang jadi masalahnya? Emang masalahnya apa Beli? Coba Bu Eli ceritakan masalahnya. Saya dengar udah pantai ya. Jadi begini Pak Anto. Pada hari itu, tepatnya hari Senin, saya ngasih pelajaran sama istri saya di dalam kelas, kita kelas 1. Jadi saya tuh sebelum saya kasih pelajaran inti, saya kasih speaking dulu biasanya supaya mereka lebih nyaman dalam pembelajarannya, mereka juga lebih enak belajarnya di kelas gitu, apalagi sampai mereka betah di dalam kelas. Nah, setelah speaking saya buka dan saya full proses pembelajaran saya atur sedemikian rupa. Nah, saya kasih tuh materi pelajaran bahasa Indonesia. Saya bilang sama anak-anak, sudah siap belajar, yuk kita keluarkan buku. Kemudian yang lain bertugas mengeluarkan buku masing-masing yang sesuai instruksi saya, yaitu buku bahasa Indonesia.
Setelah dikeluarkan, saya memberikan materi. Pertama, saya gali dulu tuh apa potensi mereka di dalam bercerita. Setelah bercerita selesai, mereka juga mengamati dengan baik. Kemudian saya kasih pertanyaan di mana pertanyaan itu masuk ke dalam proses pembelajaran tadi. Setelah mereka jawab, saya mulai, yuk kita mulai menulis hari ini. Karena sudah penjelasan, akhirnya kita menulis. Nah, saya memberikan pembelajaran tulisan di papan tulis 1 sampai 5. Memang kalau prosesnya saya itu kan karena mereka sudah, saya tahu dari awal saya telah memberikan asesmen pembelajaran di awal, jadi saya tahu tuh mana anak yang mungkin suka menulis, mana anak yang tidak suka menulis. Nah, saya mengamati satu anak yang memang dari awal itu kelihatannya tidak suka menulis Pak Ato. Nah, ketika saya kasih pelajaran menulis 1 sampai 5 di papan tulis, dia menyalin di buku tulisnya, saya terus mengamati anak itu. Ternyata buku yang ada di dia itu penuh dengan gambar-gambar yang ada di imajinasi dia, bukan tulisan yang ada di papan tulis. Saya tanya sama dia, namanya Putri, kok kamu tulisannya beda ya sama ibu gitu, tidak sama dengan ibu yang ada di papan tulis. Kenapa nak? Aku lebih suka menggambar Bu, katanya gitu. Oh iya, nanti ada waktunya kita menggambar, tapi saat ini yuk coba dituangkan imajinasi kamu di tulisan dulu nah, karena nanti kan kalau kamu bisa menulis, kamu juga bisa menggambar dengan baik, nanti akan dipadukan menjadi gambar yang bagus, indah. Coba deh sekarang kita tulis dulu. Tapi aku gambarnya selesaikan dulu ya Bu. Akhirnya diselesaikan lah tuh Pak Ato gambarnya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Selesaikan ya nak? Ya. Setelah menyelesaikan tulisan itu, gambar itu, ternyata ya mulai tuh inisiatif menulis. Tapi lama banget Pak Ato. Sampai saya cek lagi, Putri sudah sampai nomor berapa nak? Aku baru bisa sampai nomor 2 Bu. Oh masih berlanjut ya? Iya masih lama Bu. Jadi saya pikir itu gelagatnya agak beda dari teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain itu setelah selesai menulis, mereka mengantarkan tulisannya ke saya. Bu, aku sudah selesai menulis, nanti saya kasih respon dengan sampel-sampel yang memberikan mereka motivasi, kayak bintang 5, bintang 4, tergantung tulisan mereka gitu kan. Jadi nanti berlomba-lomba untuk mereka itu pesannya, aku tulisannya bagus kalau dapat bintang 5. Tapi kalau misalnya mereka hari itu tidak termotivasi karena lagi males atau mungkin lagi gak enak perasaan, jadi dikasih bintang 4 karena memang tulisannya sedikit acak-acakan gitu Pak Anto. Nah, tapi aku balik lagi ke tempatnya Putri, kejadiannya masih seperti itu lagi, ditanya lagi, ditegur lagi, Putri sampai nomor berapa nak? Aku masih di nomor 3 tapi masih lama ya Bu, katanya gitu kan. Oh baiklah. Nah kemudian sampai selesai anak-anak yang lain, dia masih tetap di nomor 3 gitu. Sampai saya tanya, masih mau dilanjutkan? Sebenarnya aku males Bu, aku tidak mau melanjutkan ini. Boleh tidak Bu? Dia bertanya ulang kan. Kalau misalnya Ibu perbolehkan Putri untuk tidak melanjutkan tulisan ini, nanti Ibu bagaimana? Ada teman yang lain bisa mengikuti Putri, tapi aku lagi males nulis, aku maunya gambar. Oh ya sudah, mau gambar apa dulu deh? Aku maunya gambar yang ini. Di mana gambarnya? Di sebelah sini. Akhirnya digambar dulu Pak, digambar tuh di samping tulisan dia lagi kan. Jadi nanti kamu kalau bisa menggambar, nulis, gambar, nulis, boleh begitu Bu? Boleh, supaya kamu cepat selesai. Akhirnya dia, solusi saya itu ditanggapi dan dia akhirnya mau melakukan hal itu atau dan dari situ saya mengamati ternyata saya tidak boleh menekan dia terlalu banyak karena proses dia tidak akan sampai ketika saya ingin menginginkan tulisan dia terus sampai akhir dan dia dipadukan dengan menggambar. Begitu Pak Ato. Nah menurut Pak Ato gimana ya? Terus Bu Eli tahu kan hal itu tentang anaknya, orang tuanya tahu nggak seperti kesulitan yang Bu Eli alami orang tuanya? Nah itu dia, karena baru 2 hari ini yang saya amati,
Jadi saya belum sempat bertemu dengan orang tuanya. Tapi kalau dari saudaranya nih, karena kebetulan dia duduknya barengan sama saudaranya, saya tanya, namanya Haikal. Haikal, emang kakak Putri kalau dia duduk bagaimana? Memang dia kayak gitu Bu, dia sukanya gambar. Apa aja yang dia gambar? Jadi gambarnya itu kayak gambar apa ya, bercerita gitu kan, gitu dia gambarnya itu kayak si Naruto kayak gitu-gitu tuh, jadi kayak komik bercerita tuh Pak Ato gambarnya. Tapi kalau untuk proses pembelajaran yang lain nih, yang seperti olahraga, agama, Nah, gimana tuh? kalau itu saya amati dia apa ya, tidak ada kendala. Jadi tidak ada kendala, dia juga semangat gitu kan. Tapi memang dia mah selalu keluar dari lingkaran. Kadang-kadang kalau kata guru olahraganya baris, dia malah jalan-jalan di tempat lain. Padahal perempuan ya pato gitu. Terus kalau misalnya ada agama sih, karena mungkin agama itu datangnya seminggu sekali, jadi saya pikir tidak tampak. Dia mau-mau aja gitu. Karena saya dianggap sebagai orang tuanya mungkin ya, yang mengerti posisi dia. Jadi sepertinya ke saya itu beda. Terus untuk yang dilakukan sama Bu Eli nih, menurut Bu Eli sudah maksimal atau gimana nih? Kayaknya sih belum maksimal Pak Ato, karena saya belum menemukan orang tuanya sebagai sumber informasi yang paling utama gitu ya. Jadi saya hanya sebatas ruang lingkup sekolah saja dan mengamati pola dia belajar dan bermain di sekolah aja sih. Jadi kalau dilevelkan itu saya baru di level 7. Tindak lanjut sih berikutnya nih. Tindak lanjut berikutnya yang akan dilakukan kira-kira apa di Bu Eli? Saya ingin bertemu dengan orang tuanya. Itu tindak lanjutnya. Kemudian juga saya menyinkronkan informasi yang saya dapat di sekolah dengan di rumah. Itu aja sih. Ya memang satu masalah mungkin kalau kita bisa menyelesaikan itu adalah satu poin yang positif mungkin begitu Bu Eli ya. Nah dari hal ini nih mungkin ada hikmah yang bisa diambil oleh Bu Eli. Bagaimana ini? Ada banget. Jadi saya kebetulan baru belajar dan baru mempelajari metodenya Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran itu kita serahkan seutuhnya kepada siswa dan saya tidak boleh menekan apapun kepada siswa. Nah, di sini juga saya mulai menata terutama diri saya sendiri ya. Diri saya sendiri mungkin disinilah saya belajar menggali potensi anak. Yang kedua juga saya mengatur strategi bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan anak, terutama Putri gitu kan ya, supaya Putri termotivasi untuk minat menulisnya. Ya, mudah-mudahan dari kejadian ini Bu Eli ada hikmah gitu ya, ada hikmah buat Bu Eli, terus juga ini ada hikmah buat Bu Eli sebagai pembelajaran mungkin ya. Mungkin kalau misalkan ada curhat lainnya atau misalkan yang mau diungkapkan yang lain selain ini, barangkali masih ada mau diungkapkan sekarang Bu Eli. Sepertinya cukup Pak. Ya. Terima kasih Bu Eli kalau begitu. Ya, sama-sama Pak Ato sudah menjadi pendengar yang baik untuk curhatan saya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga saya bisa memberikan apa ya namanya solusi yang terbaik untuk permasalahan saya. Ya, terima kasih juga buat Bu Eli. Mudah-mudahan dengan adanya masalah pendewasaan Bu Eli sebagai pengajar bisa lebih dewasa lagi. Terus juga ini adalah satu, walaupun kita menjadi seorang pengajar, tapi ini kita pun tidak berpikir bahwa kita pun harus terus tetap belajar gitu seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya Bu Eli tidak lagi mendapatkan masalah yang berat, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat diselesaikan. Ya, mudah-mudahan nanti di waktu yang lain Bu Eli bisa curhat yang lain, sharing yang lain. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak Ato ya. Saya juga terima kasih kepada Bu Eli. Baik Bapak Ato, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya, saya sudah melihat prosesnya. Sekarang kita diskusi sedikit tentang apa yang telah Bapak lakukan tadi pada saat proses coaching.
Yang sudah saya lakukan tadi bersama coaching, yaitu melakukan coaching dengan mempergunakan alur tinta. Oke, Pak, ya. Tadi saya sudah melihat memang benar proses alur tintanya sudah Bapak lakukan, mulai dari tujuan coachingnya, identifikasinya, terus sampai pada rencana aksi coaching hingga coaching melakukan pengambilan itu sudah ada. Kemudian kompetensi apa lagi kira-kira yang Bapak? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini adalah mengarahkan mereka atau mengarahkan coaching supaya coaching itu bisa menemukan solusi, ya, bisa menemukan solusi atas permasalahan yang muncul pada dirinya. Juga saya akan lebih mengembangkan proses coaching ini dengan menggunakan alur cerita. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semangat Bapak sudah menyelesaikan tugas coachingnya. Sampai bertemu di kemudian hari. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eli hari ini? Alhamdulillah Pak Ato, sehat banget saya hari ini. Bu Eli kan hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching nih, coaching. Persiapan Bu Eli untuk kegiatan coaching ini bagaimana? Saya mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk coaching saya. Nah, terus juga dalam kegiatan coaching itu kan ada beberapa model nih. Nah, alur yang akan dipergunakan dalam kegiatan coaching ini, Bu Eli akan menggunakan alur apa? Saya akan menggunakan alur tinta Pak. Nah, dalam proses kegiatan coaching ya memang ada beberapa hal di sini yang harus dilakukan oleh seorang coach. Yang lebih ditekankan oleh Bu Eli dalam kegiatan coaching ini apa nanti Bu Eli kira-kira? Insya Allah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif. Nah, terus untuk hasil coaching ini yang diinginkan ini oleh Bu Eli atau yang ingin dicapai ketika Bu Eli melakukan coaching terhadap coaching, apa nih harapannya untuk dicapai terhadap coaching ini? Yang saya harapkan dari coaching saya ini menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dia miliki, kemudian dia menemukan langkah-langkahnya dan bisa direalisasikan di permasalahan tersebut. Oke, Bu Eli, mudah-mudahan nanti Bu Eli dalam kegiatan coaching ini bisa menjalankannya sesuai dengan tadi apa yang sudah diungkapkan oleh Bu Eli. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan coaching bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan buat Bu Eli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ato. Sama-sama Bu Eli. Oke. Halo, Assalamualaikum Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Kok? Alhamdulillah Bu Eli. Kalau kesehatan badan alhamdulillah sehat Bu Eli. Iya, alhamdulillah. Apa yang kesehatan? Ini sih, kadang-kadang saya itu suka ya teringat masa-masa ketika saya menjadi guru honorer aja. Jadi kadang-kadang ini kalau misalkan saya teringat kejadian guru honorer dulu ya, kadang-kadang suka ada perasaan nyesek juga sih di hati dan perasaan saya. Jadi Baiklah, dan kalau Eli dengar-dengar itu Pak Ato sedikit mau curhat nih sama Eli hari ini ya. Boleh dong, nggak apa-apa Eli jadi pendengar yang baik. ya memang itu sebenarnya soalnya kalau misalkan kadang kalau punya masalah kadang-kadang tidak diungkapkan kepada orang lain ya kadang-kadang kita bisa kadang-kadang susah gitu ya, susah untuk mengungkapkannya, tapi mudah-mudahan saya bisa menemukan Bu Eli, sahabat saya, bisa mendengarkan apa yang menjadi beban pikiran saya, dan kadang-kadang ini juga menjadi menghantui setiap keadaan saya gitu ya, ketika saya tidak ada aktivitas lain yang kemudian itu kadang-kadang saya juga suka merasa nyesek gitu. Siap, saya akan mendengarkan permasalahan Pak Ato. Ya, silakan Pak Ato bercerita. Nah ini Beli, dulu itu ya, memang saya itu honor sih dari 2001 ya, 2001. Nah dari 2003 itu kan ada pendaftaran GBS. Alhamdulillah sih kalau pendaftaran GBS waktu itu saya bisa lolos gitu ya. Pertama saya mengajar gitu ya. Pertama saya ditempatkan dalam GBS itu yaitu tepatnya ditempatkan di SMP 1 Pasar Kemis. Nah pada waktu itu terus saya kan dapat SK tuh, SK dari Dinas Pendidikan, bawa SK, di situ tertulis SMP-nya itu adalah SMP 1 Pasar Kemis. Setelah itu saya mendapatkan SK,
saya datang ke SMP 1 Pasar Kemis, saya menemui kepala sekolah dan kepala sekolah saya pada waktu itu tidak mau menerima. Padahal saya membawa SK dari Dinas Pendidikan di tempatku di SMP 1 Pasar Kemis. Kata kepala sekolah pada waktu itu ya memang alasannya karena saya memang tidak honor di sekolah tersebut katanya. Dan mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Indonesia. Jadi alasan dia itu karena guru bahasa Indonesia sudah banyak, terus juga alasannya karena saya tidak mengajar di SMP 1. Maka pada waktu itu saya di SK saya diperintahkan oleh kepala sekolah SMP 1 dan suruh balik lagi ke Dinas Pendidikan. Jadi saya waktu itu disuruh meminta penempatan kembali dari Dinas Pendidikan. Pada waktu itu ya saya itu kan orang baru gitu ya di Tangerang itu, orang baru, saya baru merantau juga untuk ke Tangerang, saya asal dari Sumedang ya. Pada waktu itu ketika datang ke Dinas Pendidikan saya bingung, siapa sih yang harus saya hubungi gitu ya. Pada waktu itu saya datang ke sana, entah siapa yang saya hubungi, yang pasti adalah orang yang mengurus berkaitan dengan perubahan itu. Nah, di situ saya mengungkapkan bahwa saya tidak bisa diterima di SMP 1 Pasar Kemis, dan kata orang Dinas Pendidikan waktu itu, ya udah Pak, tunggu aja dulu katanya. Mudah-mudahan nanti ada orang lain atau kepala sekolah lain yang sanggup menerima Bapak menjadi pembantu di sekolah tersebut. Nah, pada waktu itu ya kebetulan ada seseorang yang datang ke Dinas Pendidikan. Dia itu kalau tidak salah adalah pengurus Yayasan Nurul Haq di Balaraja. Kata orang dinas waktu itu saya dititipkan ke orang tersebut. Nah, waktu itu namanya Ibu Ade ya, Ibu Ade yang punya Yayasan Nurul Haq. Ibu Ade ini nitip si bapak ini mata pelajarannya bahasa Indonesia. Dia tidak diterima di SMP 1, mungkin di sekolah swasta, di sekolah Bu Ade bisa diterima. Waktu itu kata Bu Ade, ya Pak, saya terima si bapak ini asalkan dia mau mengajar dengan sepenuh hati, mengajar dengan perilaku yang baik, dan mengajar sesuai dengan kepatutan dan kepantasannya, seperti itu. Nah, pada waktu itu ya memang saya mengajar dengan mengucapkan alhamdulillah saya ada diterima di salah satu yayasan, walaupun saya tidak diterima di sekolah negeri pada waktu itu. Yang penting saya bisa mengajar, karena profesi guru pada waktu itu memang saya inginkan ya, karena memang saya tidak pernah mengajar di sekolah lain, jadi saya baru pertama mengajar di sekolah yayasan tersebut. Nah, pada waktu itu ya ketika saya mengajar di sana ya memang alhamdulillah ya kondisinya kondusif dan lain-lain. Tapi pada 2006 itu kan ada pengangkatan guru bantu menjadi PNS ya pada waktu itu. Nah, terus ada isu juga yang mengatakan bahwa yang diangkat duluan adalah yang mengajar di sekolah negeri. Nah, ketika ada berita seperti itu, saya kan di sekolah swasta. Saya itu takut saya tidak diangkat jadi pegawai negeri, saya mutasilah ke SMA Negeri 1 Pasar Kemis. Nah, kemudian ketika ada pengangkatan, nama saya tidak ada. Pengangkatan yang pertama 2007, nama saya tidak ada. Padahal dalam hati saya kok saya nggak ada ya. Padahal saya sudah pindah ke sekolah negeri, jadi mengajarnya bukan lagi di swasta tapi di sekolah negeri. Pengangkatan yang pertama tidak ada, yang 2006 kalau nggak salah pengangkatan pertama. Nah, saya berharap di pengangkatan yang kedua, karena masih banyak teman-teman yang memang belum diangkat. 2002 kalau tidak salah pada waktu itu ada lagi pengumuman pengangkatan GPS menjadi PNS. Saya lihat dari sekian ratus orang yang ada di koran, nama saya juga tidak ada. Itu saya pada waktu itu ya drop lah, bisa dikatakan setelah saya tahu seperti itu, saya juga malas mengajar pada waktu itu ya. Jadi pengajar itu asal datang, asal absen, balik lagi gitu. Padahal saya waktu itu memang sudah mengajar di sekolah negeri karena samutasi. Saya pada waktu itu ya sama teman-teman, oh kamu sayang sabar aja, katanya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kamu bisa diangkat. Terus
saya juga kan bingung ya di Tangerang itu karena memang tidak punya saudara yang jadi pejabat, terus juga tidak punya saudara yang tinggal di Tangerang. Saya hanya punya teman gitu ya, teman pun teman yang memang kenal ketika ada di sekolah saja. Nah, saya minta bantuan ke teman, minta bantuan ke yang lain. Nah, ketemulah saya sama teman-teman yang memang pada waktu itu sama-sama nggak diangkat. Dan dari GBS yang nggak diangkat, saya ketemu teman-teman, saya berkumpul, saya membentuk komunitas. Pada waktu itu kalau tidak salah ada 45 orang. 45 orang dari GBS yang tidak diangkat. Nah, setelah saya memiliki banyak teman, teman pun sama merasa punya kekuatan karena teman yang senasib dengan saya itu ternyata banyak, ada sekitar 45. Nah, gerakan untuk mengantisipasi supaya saya bisa diangkat menjadi PNS pada waktu itu saya membentuk kelompok, terus bergerak ke dinas pendidikan, meminta bantuan, terus juga mencari akar masalahnya apa sih sampai saya tidak diangkat. Pada waktu itu saya tahunya saya tidak diangkat itu karena saya pindah ke sekolah negeri sama orang yayasan, saya dianggap tidak aktif sebagai guru bantu. Maka BKD tidak mengangkat saya sebagai PNS. Kemudian pada waktu itu saya mengklarifikasi ke BKD, saya membawa lolos buku dari sekolah yang dituju, dari sekolah asal tempat saya berikan ke BKD untuk pembuktian. Nah, BKD baru paham di situ bahwa saya itu bukan semata-mata tidak mengajar, tapi hanya pindah mengajar pada waktu itu. Nah, setelah itu saya memberikan klarifikasi kepada BKD, BKD pun mengklarifikasi lagi kedua sekolah tempat saya mengajar, sekolah asal dan SMA Negeri 1 Pasar Kemis, klarifikasi kebenaran yang saya berikan kepada orang BKD tersebut. Ya, orang BKD pada waktu itu istilahnya adalah mengidentifikasi lagi tentang saya, tentang guru bantu saya ya statusnya. Nah, pada waktu itu orang BKD berjanji akan mengusulkan kembali ke BKN. Dan di penghujung 2019 setelah saya membentuk komunitas bersama teman-teman lain 2009 penghujung, yaitu kalau tidak salah bulan Desember, waktu itu Desember awal, saya diberitahu bahwa saya harus melakukan pemberkasan untuk CPNS. Jadi pada waktu itu ketika saya merasa terpuruk, saya mencari teman biar punya kekuatan, mencari teman yang sama senasib, mencari kekuatan. Setelah saya memiliki kekuatan, saya melakukan gerakan-gerakan yaitu adalah mengklarifikasi apa yang menjadi kesalahan, jadi juga cari jalan solusi keluarnya bagaimana supaya tujuan saya dan teman-teman menjadi PNS bisa tercapai. Dan alhamdulillah di 2009 penghujung saya disuruh pemberkasan, dan di 2010 kalau tidak salah bulan Maret atau bulan April saya diberikan SK sebagai calon pegawai negeri sipil Kabupaten Tangerang pada waktu itu. Gitu Beli, mungkin itu mudah-mudahan setelah saya bercerita ke Beli, ketika saya mengingat hal itu lagi, hal itu tidak menjadi beban bagi saya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Anto ya, dari cerita yang tadi saya dengar, kira-kira apa yang tujuan Pak Anto itu apa sih dari permasalahan yang diinginkan Pak Anto awalnya? Jadi yang saya ingin dalam kegiatan ini memberikan undang-undang kepada BLI itu, yaitu saya yang pertama adalah ingin melepaskan hal yang menjadi ganjalan dalam diri saya, ini juga mudah-mudahan hal yang menimpa saya itu ada hikmahnya bagi saya juga. Nah, jadi hikmah bagi saya mungkin ketika saya berpindah tempat, saya itu harus lebih hati-hati. Maksudnya hati-hati di sini adalah menginformasikan bahwa kepindahan saya itu adalah kepindahan yang benar-benar formal dan resmi seperti ini. Tadi kan kalau misalnya saya dengar Pak Anto bersama teman-teman. Nah, selain teman-teman yang seperjuangan dengan Pak Anto kira-kira bisa menemukan solusi dengan siapa gitu? Atau mungkin juga ada Pak rekan-rekan yang lain yang membantu jalan keluarnya Pak Anto di dalam permasalahan ini?
rekan-rekan yang membantu dan permasalahannya yang pertama adalah kepala sekolah saya, ya, kepala sekolah yang di SMP Satu Pasar Kemis. Juga saya meminta bantuan orang yayasan yang pertama saya tempat mengajar. Nah, jika saya punya salah atau yang lain saya minta maaf. Kebetulan pada waktu itu yang punya yayasannya adalah Pak Haji Luki, ya, orang BKD juga. Dan pada waktu itu adalah orang BKD, Pak Haji Luki. Saya juga minta maaf kepada Pak Haji Luki, minta bantuannya supaya nama saya bisa dipulihkan kembali bahwa saya itu adalah memang benar-benar aktif sebagai pembantu. Jadi juga yang saya lakukan adalah minta bantuan orang dewan, kalau misalnya pada waktu itu saya minta bantuan orang dewan, dan bersama kelompok dan bersama teman-teman saya yang melakukan ketemu langsung dengan bupati pada waktu itu. Nah, dari semuanya itu kan ada langkah-langkah tuh supaya Pak Ato bisa memberikan apa ya, peluang atau dinasibnya yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kira-kira solusi yang paling terbaik menurut Pak Ato saat Pak Ato merasa saya sedih, saya bagaimana, adakah di situ? Di situ ya mungkin yang bisa saya solusi buat saya atau misalnya hikmah buat saya itu adalah segala sesuatu kejadian yang terjadi itu ada hikmahnya. Saya hanya bisa berpikiran seperti itu, yang benar-benar dari kejadian seperti itu ada hikmah bagi saya. Mungkin pada waktu itu saya punya banyak dosa sehingga tidak seperti orang lain yang harusnya diangkat di 2006 dan 2007. Saya bisa diangkatnya di tahun 2010. Itu pun saya mengucapkan alhamdulillah masih bisa diangkat sebagai PNS pada waktu itu. Kalau diidentifikasi nih Pak Ato nih ya, kira-kira permasalahan dari Pak Ato itu ada di level berapa? Dari 1 sampai 10 kalau menurut Pak Ato sendiri deh. Kalau menurut saya itu adalah kejadian yang paling membuat saya terpuruk. Berarti ada di level? Itu ada di level 8. Itu karena saya berpikiran bahwa menjadi PNS pada waktu itu, menjadi PNS itu adalah harapan dan cita-cita saya ketika saya kuliah dan saya harus menjadi pegawai negeri. Dan ketika saya waktu itu merasakan akan merasa gagal, maka saya merasa terpuruk. Nanti dari peristiwa itu Pak Ato banyak sekali yang mengalami hambatan-hambatan supaya cita-cita Pak Ato ini tercapai gitu ya. Nah, dari hambatan-hambatan itu ada nggak hambatan yang paling menurut Pak Ato sangat sulit dihindari oleh Pak Ato? Ya paling kalau misalkan hambatan yang sangat sulit untuk saya itu adalah yang pertama yang tadi ya. Yang kedua adalah berkaitan juga dengan setelah itu saya menjadi pegawai negeri, kenaikan golongan kadang-kadang. Kenaikan golongan kadang-kadang juga agak susah juga ya. Belum setelah waktunya tercukupi 2,5 tahun ternyata masih tidak bisa, Anda berkasa kurang dan lain-lain seperti itu. Nah, dari sini tuh kira-kira rencana aksinya Pak Ato apa nih supaya Pak Ato lebih bisa untuk menyelesaikan Mungkin yang akan saya lakukan adalah saya lebih berhati-hati ketika saya melakukan sebuah kegiatan apapun itu, baik di posisi saya sebagai guru atau posisi saya sebagai kepala keluarga. Saya akan lebih berhati-hati lagi dan lebih berpikiran positif mungkin sekarang. Saya doakan mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini atau doa kita hari ini menurut Pak Ato sendiri bisa memberikan ketenangan atau Pak Ato mungkin lebih baik lagi dari yang kemarin gitu kan, tidak galau lagi, tidak sedih lagi begitu ya. Betul Pak Ato, bagaimana? Ya. Nah, berarti Pak Ato setidaknya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Eli sudah siap mendengarkan apa yang menjadi gagalan dalam hati saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli. Alhamdulillah ya Pak Ato ya, hari ini obrolan kita bisa diselesaikan. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kedepannya Pak Ato lebih bisa memberikan ketenangan dalam setiap permasalahan, dan apa yang Pak Ato hari ini utarakan menjadi motivasi buat kita semuanya. Iya Pak Ato ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Pak Ato ya. Ada lagi Pak Ato? Bu Eli. Mudah-mudahan Bu Eli tidak bosan-bosan nanti Tidak, mendengarkan saya. curhat saya yang berikutnya lagi Bu Eli.
Siap, saya menjadi pendengar yang baik buat Pak Ato. Baiklah, terima kasih ya Pak Ato ya. Assalamualaikum Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wore. Oke Bu Eli, gimana Bu Eli sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah sudah Pak Ato, berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mudah-mudahan di coaching berikutnya Bu Eli bisa melakukan kegiatan coaching yang lancar juga. Terus juga dari kegiatan coaching tadi yang akan digali nih oleh Bu Eli, selain yang tadi sudah Bu Eli laksanakan, hal yang akan lebih digali lagi berkaitan dengan coaching ini apa kira-kira Bu Eli? Yaitu saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirtanya. Oke, kalau begitu Bu Eli, terima kasih. Dimana Bu Eli sudah melakukan coaching, mudah-mudahan Bu Eli nanti dalam kegiatan coaching yang lainnya bisa lebih menguasai lagi dan sesuai dengan harapan daripada yang Bu Eli inginkan. Oke Bu Eli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Elfrida. Apa kabar Bu El? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Oke Bu El, sebelum melakukan coaching, hari ini Bu El mau coaching nih. Sebagaimana awal-awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Saya akan mengembangkan kompetensi dari kehadiran Elo, mendengarkan secara aktif, sampai memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi yang tadi Bu El bicarakan, kira-kira bagi kompetensi mana yang mungkin secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bu El? Bagian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Kemudian kira-kira nih indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Elfrida dalam proses coaching hari ini? Indikator pencapaiannya jika coach berhasil menemukan solusi atas permasalahan dengan proses tirta yang terus. Baiklah, alhamdulillah ya Bu El ya. Mungkin selesai sudah pertanyaan dari saya. Selamat melakukan coaching dan tetap semangat buat Bu Elfrida. Oke, terima kasih Bu Elfrida. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Elfrida. Hari ini coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Baiklah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kembali nih. Sudah siap ya? Oke. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaiannya, Bu? Saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, terus melihat rencana aksinya sampai coach melakukan tanggung jawab atas rencana aksi. Oh iya, tadi saya sudah melihatnya proses coachingnya Bu El berjalan dengan baik dan lancar sesuai juga dengan alur ceritanya. Oke, yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan peristiwa coaching tadi? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya ingin semakin meningkatkan kemampuan coaching saya, prinsip-prinsip coaching, penerimaan, dan sebagainya, agar saya bisa lebih mahir lagi dalam melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu El atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan coaching berikutnya lebih mendalami lagi dan tetap semangat. Ya, Terima kasih.